Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Calon Profesor. Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya tentang bahasa query terapan. Kita akan melanjutkan untuk bahasa query terapan lanjutan. Nah, beberapa sintaks yang akan kita bahas adalah join. Join digunakan untuk memilih data dari dua tabel atau lebih. Join yang pertama adalah inner join, yaitu menggabungkan dua tabel di mana di antara dua tabel datanya bersesuaian. Yang kedua adalah left join atau left outer join. Ini adalah menggabungkan dua tabel di mana di antara dua tabel datanya bersesuaian dan juga semua record pada tabel sebelah kiri. Yang ketiga adalah right join atau right outer join, yaitu menggabungkan dua tabel di mana di antara dua tabel datanya bersesuaian dan juga semua record pada tabel sebelah kanan. Oke, nanti kita akan mempraktekkan sintaks atau query untuk masing-masing join, inner join, left join, dan right join. Contoh yang pertama adalah inner join. Oke, kita klik di tab database kampus dulu, pastikan SMPP-nya sudah aktif, Apache dan Mesh-nya di start, sudah running. Oke, kita ke SQL. Kita akan mempraktekkan contoh yang pertama, yaitu inner join. Kita akan menggunakan select. Kita akan menggabungkan tabel nilai, kita ambil dari NIM tentunya, dan tabel mahasiswa, titik nama, terus kita ambil juga nilai lagi, kode mata kuliah, nilai lagi dengan nilai mid-nya. From nilai kita inner join ke mahasiswa. On nilai titik NIM-nya itu sama dengan mahasiswa titik NIM. Oke, kita bisa kirim. Nah, ini hasilnya adalah ada NIM, nama, kode mata kuliah, dan nilai mid. Jadi ini adalah menggabungkan dua tabel di mana di antara dua tabel datanya itu bersesuaian. Misalnya tadi ada tabel saya copy dulu. Nah, misalnya ini ada tabel mahasiswa dan tabel nilai. Tabel mahasiswa kan isinya tadi kemarin itu cuma NIM, nama, alamat. Terus tabel nilai ada NIM, tabel nilai di sini ada, kita cek NIM, kode MK, mid, final. Di sini tidak ada nama. Tapi di mata kuliah di mahasiswa di sini ada NIM, nama, alamat. Nah, kita menggabungkan dua tabel, tabel nilai dan tabel mahasiswa. Saya copy lagi, terus saya running dulu. Oke, yang diambil adalah dari tabel NIM. Select tabel nilai, yang diambil adalah NIM. Terus tabel mahasiswa yang diambil adalah nama. Tabel nilai yang diambil adalah kode mata kuliah. Terus tabel nilai yang diambil adalah nilai mid. Jadi yang diambil dari tabel mahasiswa hanya atribut nama. Terus kita inner join mahasiswa dengan nilai, yaitu dari NIM-nya. Oke, diambil dari NIM-nya ya. Kuncinya adalah NIM atau primary key-nya. Itu adalah contoh dari inner join
Menggabungkan dua tabel di mana di antara dua tabel datanya bersesuaian antara NIM, nama, kode MK, dan nilai MIT-nya itu adalah sesuai. Itu adalah inner join. Selanjutnya kita akan mencoba menggunakan left join atau left outer join, yaitu menggabungkan dua tabel di mana di antara dua tabel datanya itu bersesuaian dan juga semua record pada tabel sebelah kiri. Kita ke SQL lagi. Kita select mahasiswa. Mahasiswa yang kita ambil adalah NIM-nya. Terus kita ambil lagi mahasiswa, nama, terus kita ambil nilai, itu adalah kode MK, terus nilai itu adalah MIT. From terbawah berkepanjangan. From mahasiswa, the left outer join ke tabel nilai on nilai titik, ambil udah NIM-nya sama dengan mahasiswa titik NIM. Oke, kita coba kirim. Hasilnya adalah NIM, nama, kode MK, MIT sama. Jadi kita menggabungkan dengan metode left join atau left outer join. Jadi menggabungkan dua tabel di mana di antara dua tabel data yang bersesuaian dan juga semua record pada tabel sebelah kiri. Jadi semua record pada tabel sebelah kiri akan keluar semua ya. Oke, ini nggak ada bedanya karena di dalam, oke saya copy dulu di sini ya. Karena di dalam tabel nilai semua mahasiswa ini ada datanya. Ini mahasiswa jumlahnya ada 4 ya, Nurhayati, Astuti, Budi, dan Juli. Dari tabel nilai itu semuanya mempunyai nilai. Oke, kita coba tambahkan beberapa nama, NIM, dan alamat. Misalnya NIM-nya 1032455, terus namanya Anto, alamatnya Jakarta. Ini kalau menambahkan secara menggunakan menu-menunya di PHP MyAdmin tanpa membuat query ya. Terus tambahkan lagi misalnya 1034567, namanya Dono, alamatnya Tangerang. Kita kirim. Oke, duplikat entry kita cek di sini sudah tambah atau belum. Nah, di sini sudah nambah ya. Ada NIM, Anto, nama, ada dua, intinya ada 2 record yang kita tambahkan. Oke, sekarang kita coba query yang tadi ya untuk left join. Left join itu adalah tadi record sebelah kiri akan tampil semua walaupun tidak ada hasil atau tidak ada data. Jadi semuanya akan tampil. Kita ke SQL. Oke, kita kirim. Nah, di sini. Jadi yang ada tabel nilai, di tabel nilai itu hanya Nurhayati, Astuti, Budi, dan Juli. Sedangkan Anto dan Dono tidak ada di tabel nilai. Jadi yang ada di tabel nilai hanya 4 orang. Ini adalah left join. Jadi left join itu adalah
menggabungkan dua tabel dengan data yang bersesuaian, tapi data sebelah kiri itu akan tampil semua. Dan sebelah kiri apa? Yaitu NIM dan nama, atau tabel NIM ya. Tabel NIM-nya itu akan nongol semua. Dan namanya siapa? NIM-nya Anto, terus Dono. Dan kode MK-nya nggak ada karena di tabel nilai itu dia tidak ada datanya atau tidak ada record untuk nilai Anto dan Dono. Oke, kita cek di tabel nilai. Di sini tidak ada Anto dan Dono, atau tidak ada NIM untuk Anto dan Dono. Jadi yang keluar hanyalah NIM dan nama, karena nama ada. Nah, karena primary key adalah NIM dan di situ NIM ada namanya. Dan untuk kode MK-nya di sini untuk kantong nggak ada, MID-nya juga nggak ada. Itu adalah contoh dari left join. Oke, sekarang kita ke join yang ketiga, yaitu adalah right join. Right join itu menggabungkan dua tabel, di mana di antara dua tabel datanya bersesuaian dan juga semua record pada tabel sebelah kanan. Oke, kita ke SQL. Kita select mahasiswa. Kita ambil NIM-nya karena itu primary key. Terus kita juga ambil nama. Terus kita tabel yang kedua adalah nilai titik NIM juga, nilai titik kode mata kuliah. Terus nilai dari mid semester, from nilai, tabel nilai, jangan lupa kita right outer join ke tabel mahasiswa, on nilai titik NIM sama dengan mahasiswa titik NIM. Nah, kalau tadi untuk left join itu adalah kita ambil dari tabel mahasiswa dulu, left outer join ke nilai. Kalau untuk right join kita balik, nilai right outer join mahasiswa. Jadi kita ambil, kalau right berarti kita ambil tabel kedua, tabel yang kanan atau tabel nilai yang pertama, yaitu tabel nilai kita join right outer join ke mahasiswa. Tapi kalau left outer join kita ambil untuk tabel mahasiswanya untuk sebelah kirinya, left table from tabel mahasiswa, left outer join nilai. Jadi kebalikannya untuk right dan left. Oke, sekarang kita kirim. Oke, hasilnya sama saja untuk left dan right, tergantung kita mau milih metode yang mana untuk left dan right. Jadi ada 3 join. Inner join itu untuk menggabungkan dua tabel, di mana antara dua tabel datanya bersesuaian. Kalau datanya bersesuaian berarti untuk Anto dan Dono ini tidak akan muncul karena hanya data yang bersesuaian. Tapi untuk left join, data yang paling kiri muncul. Untuk right kanan atau right join, data semuanya muncul yang sebelah kanan. Oke, itu adalah metode join atau query untuk join. Oke, kita menggunakan selanjutnya adalah fungsi agregat. Fungsi agregat yang pertama adalah sum. Digunakan untuk menghitung total dari kolom yang mempunyai tipe data numerik. Misalnya kita akan menghitung jumlah SKS yang ada pada tabel mata kuliah. Kita langsung ke SQL. Kita tulis query-nya, select sum. Nah, di tabel mata kuliah ada namanya kolom SKS.
Kita pilih as, kita buat kolom baru untuk menampilkannya nanti. Total SKS from table mata kuliah. Oke, coba kita kirim. Nah, terbentuk kolom baru namanya total SKS ada 11. Oke. Jadi dari query select sum SKS, total SKS-nya dari tabel mata kuliah adalah 11. Jadi jumlah SKS yang ada pada tabel mata kuliah adalah 11. Selanjutnya adalah fungsi agregat yang kedua adalah average atau menghitung rata-rata dari data dalam sebuah kolom. Misalnya kita akan menghitung nilai rata-rata pada tabel nilai di kolom. Misalnya di tabel nilai ada dua kolom mid dan kolom final. Kita bisa menghitung rata-ratanya. Oke, kita ke SQL. Kita akan menghitung rata-rata select menggunakan average atau AVG. Kita akan mengambil kolom final. Terus kita buat kolom baru yaitu final. Dari tabel nilai. Oke, rata-rata pada kolom final. Nah, kita buat kolom baru final dari tabel nilai. Kita kirim. Dari rata-rata dari kolom final nilainya adalah 73,75. Ini adalah nilai rata-ratanya. Oke. Selanjutnya kita akan coba melihat nilai minimal dalam tabel final. Ini adalah fungsi agregat selanjutnya adalah min. Digunakan untuk menghitung nilai minimal dalam sebuah kolom. Nah, dalam kolom final ini nilai minimalnya berapa sih? Kita ke SQL menggunakan fungsi min. Select min, kita ambil di kolom final lagi. Kita isi misalnya, kalau minimal langsung ya kita from. Jadi minimal dari kolom final di tabel nilai itu berapa sih? Taran. Nah, nilai minimal dalam kolom final adalah 40. Ini nilai paling kecil. Terus fungsi agregat selanjutnya adalah max. Itu adalah mencari nilai maksimum dalam sebuah kolom. Oke, kita akan coba cari nilai maksimum. Fungsinya adalah max. Kita coba di kolom yang lain, ada kolom mid namanya. From table nilai. Oke. Nilai maksimalnya berapa? Nah, nilai maksimal pada kolom mid di tabel nilai adalah 80. Oke, itu adalah beberapa fungsi agregat, ada sum, average, min, dan max. Oke, selanjutnya kita ke subquery. Subquery itu apa? Subquery adalah subselect yang dapat digunakan di klausa where dan having di pernyataan select luar untuk menghasilkan tabel akhir. Aturan-aturan untuk membuat subquery yaitu klausa order by tidak boleh digunakan di subquery. Order by hanya dapat digunakan di pernyataan select luar. Klausa yang kedua, klausa subquery select harus berisi satu nama, kolom tunggal atau ekspresi kecuali untuk subquery yang menggunakan kata kunci exist. Secara default, yang ketiga, nama kolom di subquery mengacu ke nama tabel di klausa from dari subquery tersebut. Yang keempat, subquery adalah salah satu dua operan dilibatkan di pembandingan. Subquery harus muncul di sisi kanan pembandingan. Nah, kita langsung ke subquery ya. Contohnya,
Misalnya kita akan mengambil nilai mid dan final dari mahasiswa yang bernama di sini mahasiswa siapa namanya? Astuti ya. Kita akan mengambil nilai mid dan final dari mahasiswa yang bernama Astuti. Oke, kita ke SQL. Contoh yang pertama, subquery mengambil nilai mid dan final dari mahasiswa yang bernama Astuti. Kita ke SQL langsung, kita tulis query-nya. Select, kita ambil adalah nilai mid ya tadi ya, mid. Terus final from tabel nilai, di mana NIM-nya itu sama dengan select NIM dari tabel mahasiswa, di mana lagi namanya adalah Astuti. Oke. Jadi kita akan mengambil nilai mid dan final dari tabel nilai, di mana NIM-nya itu kita ambil dari NIM dari tabel mahasiswa, di mana namanya adalah Astuti. Ini adalah query. Kita coba kirim. Nah, query ini memunculkan namanya dari Astuti adalah nilainya mid-nya 70 dan finalnya 90. Bener nggak sih? Saya copy dulu untuk membuktikan bahwa Astuti itu nilai mid-nya 70 dan nilai finalnya adalah 90. Kita ke nilai ya. Ke mahasiswa dulu. Astuti itu NIM-nya berapa? 833. Kita ke nilai. Betul, 833. Mid-nya adalah 70, finalnya adalah 90. Terus 2 ya. Kita running lagi coba. Oke. Nilai mid-nya Astuti adalah 70 dan finalnya adalah 90. Itu adalah contoh subquery yang pertama. Oke, sekarang contoh subquery yang kedua. Kita akan coba mengambil nilai kode mata kuliah mid dan final dari mahasiswa yang tinggal di Jakarta. Mengambil nilai mata kuliah mid dan final dari mahasiswa yang tinggal di Jakarta. Kita ke SQL, select kode mata kuliah yang dibutuhkan, terus mid, terus final from tabel nilai, di mana where NIM-nya kita pilih dari NIM dari tabel mahasiswa ya, from mahasiswa yang tinggal, alamatnya itu di Jakarta. Oke, ini adalah query. Nanti kalau salah kita perbaiki. Kita pilih kode mata kuliah, nilai mid dan final dari tabel nilai, yang dimana NIM-nya itu diambil dari NIM dari tabel mahasiswa yang alamatnya di Jakarta. Oke, kita kirim. Oke, ketemu. Yang mahasiswa yang tinggal di Jakarta ini ada kode mata kuliahnya KK021, nilai B-nya 60 dan 75.
kode 132, 70 dan 90. Nah, jadi kode yang diambil ini yang akan muncul dari tadi mahasiswa yang alamatnya di Jakarta, atau kita bisa ganti mahasiswa yang namanya siapa. Itu adalah subquery. Silex ini yang akan ditampilkan, silex kode MK mid final ini yang akan ditampilkan, atau kolom-kolom yang akan ditampilkan. Nah, tetap kata kuncinya adalah NIM, karena NIM ini adalah primary key. Select kode MK mid final. Nah, ini yang akan tampil dari tabel nilai, di mana NIM-nya itu diambil dari, kita select lagi NIM dari tabel mahasiswa yang alamatnya di Jakarta, akan keluar ini. Oke. Jadi ini adalah diambil dari beberapa tabel ya, dari tabel nilai dan tabel mahasiswa. Kita coba cek di alamatnya Jakarta itu NIM-nya berapa. Ini KK021 KD132. Mahasiswa yang alamatnya Jakarta itu ada Nur Hayati di 32 dan 55 Anto. Tabel nilai 32 KK021. Nah, 55. Terus mahasiswa 2 Nur Hayati dan Astuti ya. Anto nggak ikut karena dia tidak ada nilai, jadi hanya Nur Hayati dan Astuti. 32 dan 33 kita lihat. Nah, KK021 dan KD132 nilainya adalah ini 675, 70, 90. Itu adalah query untuk mahasiswa kode mata kuliah mid dan final dari mahasiswa yang tinggal di Jakarta. Untuk Anto tidak muncul karena dia tidak ada nilainya. Jadi hanya ada 2 yang muncul tadi yang memenuhi syarat. Untuk subquery selanjutnya adalah contohnya ambil nama-nama mahasiswa yang mengikuti ujian. Jadi semua yang mengikuti ujian tentunya ada nilai mid dan nilai final. Oke, kita tulis query-nya. Nah, berarti kita lihat nanti mahasiswa yang nggak mengikuti ujian berarti ada 2 ya, Anto dan Dono. Karena di sini tidak ada nilainya Anto dan Dono. Kita coba ke SQL, kita buat query-nya. Select nama from mahasiswa dari tabel mahasiswa, di mana eksis. Terus kita select yang eksis ya, yang ikut. Select NIM-nya dari tabel nilai. Tentunya ini tabel nilai karena dia mengikuti ujian, di mana nilai titik NIM itu sama dengan, ini adalah tabel mahasiswa titik NIM. Oke, ini adalah query untuk mengambil nama-nama mahasiswa yang mengikuti ujian. Select nama from mahasiswa yang eksis. Kita select namanya, select NIM-nya dari nilai, tabel nilai. Berarti kita pilih mahasiswa yang ada atau yang muncul di tabel nilai, di mana nilai titik NIM, tabel nilai NIM-nya berapa dan mahasiswa NIM-nya berapa. Jadi mencocokkan antara 2 tabel nilai dan tabel mahasiswa yang eksis. Kalau di sini mahasiswa tadi ada Anto dan Dono, di sini di nilai ini ada Anto dan Dono apa enggak NIM-nya. Kalau enggak ada berarti enggak akan muncul. Kita coba running. Nah, jadi hanya ada Astuti, Nur Hayati, Budi, dan Juli. Anto dan Dono tidak ada karena Anto dan Dono tidak eksis di tabel nilai NIM-nya.
hanya 4 nama mahasiswa ini yang muncul atau yang eksis di tabel nilai. Oke, saya coba copy dulu. Nah, kita cocokkan ya. Di tabel nilai hanya ada 4. Tuh, ini adalah NIM dari Nurhayati, Astuti, Budi, dan Juli. Anto dan Dono tidak ada NIM-nya di tabel nilai. Berarti Anto dan Dono ini tidak mengikuti ujian karena tidak ada nilai mid maupun nilai final di tabel nilai. Sedangkan untuk Nurhayati, Astuti, Budi, dan Juli ini eksis NIM-nya di tabel nilai. Kita sekali lagi running. Nah, ini adalah mengambil nama-nama mahasiswa yang mengikuti ujian. Intinya dari query ini mencocokkan tabel mahasiswa dan tabel nilai. Jadi nama-nama tabel mahasiswa yang eksis di nilai tentunya berdasarkan selalu adalah NIM. Karena NIM ini adalah primary key. Oke. Selanjutnya adalah contoh subquery yang keempat. Ambil nama-nama mahasiswa yang tidak mengikuti ujian. Berarti kebalikannya kan? Kalau tidak mengikuti ujian berarti nama-nama NIM nilai yang tidak eksis di mahasiswa. Oke, kita akan buat query-nya. Kebalikannya, kalau tadi kita menggunakan eksis, sekarang kita akan menggunakan not exist. Select nama from mahasiswa where not exist. Nah, kita select lagi NIM-nya dari tabel nilai, di mana nilai titik NIM sama dengan mahasiswa titik NIM. Oke. Nah, sekarang kebalikannya hanya ada Anto dan Dono. Jadi ini tidak mengikuti ujian karena kita menggunakan not exist. Jadi mahasiswa yang tidak eksis di tabel nilai ada 2, kebalikan dari not exist. Oke, tentunya subquery ini bisa dikembangkan tergantung masalah apa yang ada, atau kita misalnya ingin menampilkan apa dari apa begitu. Jadi kita bisa mengembangkan ya sendiri untuk subquery ini, karena ini ada beberapa contoh sederhana. Nah, selanjutnya untuk database atau pembuatan database, kita bisa mengembangkan atau kita bisa develop sendiri beberapa kasus. Nggak harus seperti ini ya. Misalnya ingin menampilkan nilai dengan mahasiswa siapa, terus rata-ratanya berapa. Nah, itu bisa digabungkan semuanya. Kita bisa modifikasi query-nya tergantung apa yang kita inginkan ya. Jadi nggak saklek. Jadi misalnya select nama from mahasiswa where apa exist, terus apalah itu query-nya, kita gabung-gabungkan sendiri untuk menemukan apa yang kita inginkan sendiri. Oke, itu adalah query terapan lanjutan dari video kemarin. Beberapa subquery contoh, terus join, inner join, left join, right join. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Silahkan dipraktekkan step by step. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.